Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selamat beribadah di ibadah Minggu Online GKI Prambanan. Bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Prambanan dan juga jemaat yang lain yang bergabung bersama kami. Semoga ibadah ini dapat membawa berkat dan memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibadah Minggu 20 September 2020 akan dipimpin oleh Pendeta Rima Matuti. Warta jemaat dapat dibaca melalui warta jemaat online yang telah di-share di grup WhatsApp GKI Prambanan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan KJ 2 bait 1 dan 2. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, minggu ini tema kita adalah bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Biarlah melalui ibadah kita hari ini, kita ditolong oleh firman Tuhan, bahkan dikuasai dan diperlengkapi oleh firman Tuhan untuk hidup di dalam iman, dan di dalam iman itu kita bekerja dengan sukacita bersama dan di dalam Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita menyanyikan pujian PKJ 216 bait 1, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita,
Jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Allah, inilah kami anak-anak-Mu yang datang di hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami. Kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena kami menyadari akan keberadaan kami, kelemahan kami, dan dosa-dosa kami. Kami mohon pengampunan dari Tuhan, agar bukan saja kami diampuni, tapi di dalam kasih dan pengampunan-Mu, kami boleh diperbaharui, dan kami boleh menikmati belas kasih-Mu dalam kehidupan kami yang baru. Tuntun dan tolonglah kami, Roh Kudus, agar hari-hari esok menjadi hari Tuhan terus membaharui kami dari dosa dan kesalahan kami. Ampunilah tutur kata kami, ampunilah perbuatan kami, ampunilah ketika kami tidak taat untuk melakukan firman-Mu. Ampunilah kesombongan dan keangkuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Kami membawa pengakuan kami hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan, Sang Pengampun penebus dosa-dosa kami. Amin. Mari jemaat kita memujikan NKB 23 bait 1 di dalam kasih yang teguh. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita mendengarkan berita anugerah bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan dengan tulus mengakui dosanya. Inilah berita anugerah. Yoel pasal 2 ayat 12 dan 13. Yang demikian bunyinya. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan tetap berdiri, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 14, bait 2 dan 3, Muliakanlah Tuhan Allah. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon pertolongan kuasa Roh Kudus.
Ya Allah, kami bersyukur hari ini kembali dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasailah hati kami, Roh Kudus. Penuhilah kami, ya Allah, dengan maksud dan kehendak-Mu atas setiap kami. Apa yang kami pikirkan, apa yang harus kami lakukan, sungguh itu bisa selaras dengan firman-Mu, ya Allah. Penuhi kami dengan kuasa yang memampukan dan menyempurnakan hidup kami di dalam iman kepada Kristus yang mengasihi kami. Ialah Sang Firman hidup yang menghidupi kami. Terima kasih, penuhi kami dengan firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu dapat mengubah hidup kami menjadi orang-orang yang berpengharapan, menjadi orang-orang yang teguh dan kuat. Bahkan terlebih, kami dapat hidup di dalam firman-Mu setiap hari. Berfirmanlah, karena kami bersedia mendengarkannya. Dalam Sang Firman yang hidup Tuhan Yesus Kristus, kami mohon doa ini. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan kita terambil dari Matius pasal 20 ayat pertama hingga 16. Matius 20 ayat pertama hingga 16 yang demikian bunyinya. Diberi judul perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu," dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi
yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita adalah bekerja untuk Tuhan dengan sukacita, dan kita diberi pembacaan dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Saya akan mulai dengan satu ilustrasi, mungkin saudara juga udah dapet ya, itu karena beredar juga di WA dari grup ke grup. Saya membacanya di internet, tetapi kemudian akhirnya juga saya dikirimi. Di cerita itu dikatakan begini, sekelompok alumni sedang mengunjungi profesor universitas di mana mereka belajar dahulu. Mereka sudah menjadi orang-orang yang hebat, ya, sudah mapan, karirnya bagus, ya. Kemudian mereka melepaskan kangen dengan si profesor dan percakapan kemudian berubah dari santai menjadi suatu keluhan tentang beratnya tekanan hidup mereka dalam bekerja, betapa stres mereka di dalam kehidupan sekarang, dalam tugas-tugas pekerjaan mereka. Profesor mendengarkannya dengan baik. Kemudian dia menuju dapur dan menyiapkan kopi buat mantan mahasiswinya ini. Profesor menyiapkan gelas-gelas yang begitu banyak, ada cangkir, ada gelas, dan dia mengisi dari ketelnya itu kopi. Dan kemudian dia bawa ke hadapan teman-teman alumni ini, kemudian semua mengambil kopi. Ya, di dalam percakapan itu mereka mengambil kopi. Kemudian setelah mereka selesai mengambil, ada yang tersisa. Jadi profesor kemudian berkata begini, semua sudah mengambil kopi dan coba lihat apa yang ada yang tersisa. Ternyata yang tersisa adalah kopi yang di gelas sederhana dan gelas yang murah. Semua mengambil gelas yang bagus-bagus, mahal, cantik cangkirnya, itu yang dipilih lebih dahulu. Dan itu katanya profesor, itu nggak apa-apa, itu biasa, karena setiap orang ingin yang terbaik yang diterimanya di dalam hidupnya. Kalau masih ada yang terbaik, kenapa harus ambil yang jelek? Ya, kalau ada yang mahal, kenapa harus ambil yang murah, begitu ya? Tetapi kemudian profesor itu mengatakan begini, jika mau dikatakan kopi itu adalah kehidupan, ya, dan cangkir ini adalah aksesoris. Cangkir ini seperti pekerjaan, posisi, uang kita, dan itu mendukung kehidupan kita. Seperti kita yang memilih yang terbaik, tapi jadi sebenarnya hidup kita penuh stres. Coba bayangkan jika kehidupan ini adalah kopi dan cangkir itu adalah penopang atau penyokong kehidupan kita, apakah si cangkir bisa mengubah kualitas kopi? Apakah uang, apakah posisi, apakah profesi itu bisa mengubah nilai kehidupan kita? Disitulah masalah stres kalian. Karena kalian sibuk dengan cangkir, kalian sibuk dengan aksesoris, tapi kualitas hidup tetap stres.
karena sibuk dengan apa yang terlihat. Istilahnya kalau HP sibuk dengan casingnya ya, bukan kualitas HP-nya. Anonimnya begitu. Nah, itulah sebenarnya juga yang mau saya sampaikan melalui cerita Matius. Ya, bukankah orang-orang pengerja yang lebih pagi itu masuk bekerja, itu bersungut-sungut, itu merasa tertekan, itu merasa tidak adil karena mereka sudah begitu capek. Sedangkan yang datangnya sore, dia merasa itu tidak terlalu capek, tetapi nilai upahnya sama. Menurut saudara adil nggak? Ada yang gedek-gedek. Ya, rasanya tidak adil, ya. Tetapi pertama mari catatannya kita lihat. Ada kesepakatan di awal kerja. Ada persetujuan di awal pekerjaan yang harus dilakukan. Mengapa digugat? Kan tidak menyalahi. Seharusnya nggak boleh dong digugat, dong nggak menyalahi kok upahnya. Kecuali dia udah bekerja sehari 1 dinar, dibayar sama si tuan itu setengah dinar atau 1/4 dinar, itu baru nggak adil. Itu menyalahi kesepakatan. Menurut saudara, kalau kita hidup di dunia ini, kesepakatan apa yang harus terjadi dengan si pemilik kehidupan? Kita orang-orang percaya adalah orang-orang yang percaya bahwa kehidupan ini berasal dari Allah. Kehidupan kita sebenarnya bukan milik kita, tetapi milik Allah yang menciptakan kita. Kesepakatan apa yang sudah terjadi dengan saya dan Allah? Sehingga saya berhak komplain kepada Allah. Sehingga saya bisa merasakan ketidakadilan Allah. Kalau begini saya jadi ingat sama tokoh Yunus. Ingat tokoh Yunus? Dia percaya pada Allah. Percaya banget. Tetapi suatu hari Allah meminta dia untuk pergi melakukan pekerjaan yang Allah titipkan kepada Yunus. Sebenarnya mudah loh pekerjaannya. Saya ngomong ya pergi ke Niniwe, bilang apa yang mau ku bilang, sampaikan apa yang mau ku firmankan. Bilang ya sama mereka bahwa mereka harus bertobat. Kalau enggak dalam 40 hari akan kutunggang langgakan kota Niniwe ini. Ya. Jadi bertobat. Enggak mau dia. Ngapain disuruh bertobat? Dihabisin aja mah kalau orang-orang berdosa. Itu keadilan menurut Yunus. Tapi Allah tidak menyuruh dia untuk melakukan pemberitaan soal hukuman. Diberi kesempatan bertobat. Menurut Yunus nggak usah dikasih kesempatan, rasanya nggak adil. Ya, tapi apa yang terjadi? Ya kita tahu ceritanya. Dia harus masuk ke perut ikan besar di laut 3 hari 3 malam, kemudian akhirnya dimuntahkan ke darat. Dia harus kembali ke Niniwe dan memberitakan, dan terjadi pertobatan. Ketika bertobat, Tuhan gak jadi menghukum, menghancurkan Niniwe. Ternyata dia jengkel. Banyak Yunus loh yang suka bersungut-sungut pada era sekarang ini, bahkan banyak di dalam gereja. Ya, ini orang-orang berdosa tuh mestinya tuh dapat celoko gitu ya, dapat musibah terus ya. Terus kalau ada orang baik nggak boleh dapat sakit begitu ya. Piye toh gitu. Tuhan ini nggak adil loh. Ya. Kita sering merasa Tuhan tidak adil dengan kita. Tapi persoalannya, adakah kesepakatan? Menurut saya ketika Yunus disuruh oleh Tuhan, Yunus harusnya manut. Iya Tuhan, nggak usah komplain, nggak usah keluar dari rel, dari maksud dan kehendak Tuhan. Tapi dia walaupun keluar dari relnya tetap harus balik. Itu yang terjadi. Sama dengan para pengerja ini di kebun anggur, di lahannya Tuhan.
Kalau saya sudah mengerjakan pekerjaan pelayanan, apalagi dengan motivasi untuk Tuhan, tapi kok aku mengalami musibah ini ya Tuhan? Kenapa anakku celaka? Kenapa anakku sakit? Kenapa pasangan hidupku dipanggil Tuhan? Kenapa dan kenapa? Kalau belum ada jawaban, berarti kita masuk di misteri ilahi atas kehidupan kita masing-masing. Ketika kita merasa terganggu dengan firman Tuhan yang menyertai, tapi merasa tidak dapat penyertaan, maka seringkali kita merasa bahwa kesepakatan itu terganggu oleh Tuhan sendiri, bukan oleh saya. Saya harusnya baik-baik saja, tapi ternyata tidak baik. Dan harusnya Tuhan melihat pekerjaan saya dari pagi sampai sore di gereja terus. Sampai nanti yang komplain orang tuanya. Saya pernah dibilang sama orang tua remaja, "Bu Rima, anak saya di mana?" "Oh, ada di gereja, Bu." "Sekalian aja Bu Rima bikin kamar, dia tidur di situ di gereja." Nah, ini bukan senang nih, ini marah ini orang tua. Ya. Teman-teman, kita juga sering merasa begitu. Kalau saya sudah melakukan yang terbaik dengan Tuhan, harusnya sukacita toh. Tapi seringkali banyak orang bekerja untuk Tuhan bukan dengan sukacita, lelah, capek, stres, tertekan hidupnya. Apa yang mengganggu? Kita lihat bagian yang kedua. Yang mengganggu itu ternyata ada di ayatnya kok teman-teman. Ketika si Tuhan itu bertanya begini di ayat 15. "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Ada banyak hal sebenarnya dari kalimat ini. Si Tuhan ini kan menggambarkan Allah. Kita mendapat pengakuan dan pernyataan dari si Tuan kebun anggur atau Allah, bahwa Allah kita yang kita imani adalah Allah yang murah hati. Berarti kalau Allah kita murah hati dan dia punya kehendak bebas untuk melakukan kemurahannya bagi siapa saja. Jangan lupa firman-Nya, ingat di mana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Itu kemurahan hati Allah yang luar biasa. Itu nilai hati ilahi. Bukan kita yang berhati manusiawi. Nih hati manusiawi ya wes, nek binasa semua, saya yang selamat. Allah ternyata tidak begitu. Jadi dari ayat 15 ini sebenarnya kita menemukan pernyataan Allah kita adalah Allah yang murah hati. Berarti dari sini selalu ada peluang dan kesempatan bahwa kita bisa bermohon kemurahan hati Tuhan. Yang berisi apa? Oh, banyak sekali. Orang berdosa dapat kemurahan pengampunan. Orang yang bertobat selamat. Selalu ada celah di dalam kemurahan hati Tuhan untuk umat boleh menerima yang disebut keadilan kasih-Nya. Kemurahan inilah kita melihat, di dalam kemurahan hati Allah inilah kita melihat keadilan kasih-Nya yang sangat berbeda dengan keadilan dunia. Ya. Poin kedua, kemurahan hati Allah memenuhi dunia sehingga dunia selamat. Saya dan saudara adalah orang-orang yang lebih dulu percaya daripada dunia di luar sana. Apa dampaknya itu buat kita? Dampaknya adalah apa yang disebut itu tidak boleh terjadi dalam hidup kita, agar sukacita surgawi itu memenuhi setiap kita dalam melayani Tuhan. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Mari kita garis bawahi iri hati.
Kalau kita tahu Allah kita murah hati, mestinya saya dan saudara juga murah hati, bukan iri hati. Saudaraku, mana lebih stres? Mana yang lebih cepat sakit hati, sakit jantung? Orang yang iri hati atau murah hati? Saudara pasti tahu jawabnya. Orang murah hati itu akan cepat legowo. Ya. Dia tidak akan terbeban dalam bekerja dengan Tuhan dan melayani Tuhan. Karena nilai kemurahan hati itu sudah merasuki dirinya. Kemurahan hati yang berasal dari Tuhan. Tuhannya itu murah hati mengampuni, dia pun mudah mengampuni. Sekalipun yang nyinyir, yang fitnah, yang menyakiti, yo tetap ada. Enggak hilang-hilang dari kehidupan ini. Tetapi yang sama dari anak-anak Tuhan adalah bahwa kemurahan hati itu tetap terekspresi lewat hidupnya. Itu yang harus terjadi. Berarti di dalam poin ini, mari ayat 15. Jangan iri hati. Yang ketiga, saya ingin mengutip hati orang yang bekerja dengan sukacita tanpa ganjalan iri hati, tapi sebenarnya isinya kemurahan hati, yaitu yang ada di dalam Filipi pasal 1. Saya bacakan buat saudara. Di poin yang berikut, Filipi pasal 1, tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, ayat 21 dan 22. Kita melihat nilai pekerjaan dan pelayanan yang penuh dari hidup Rasul Paulus. Filipi 1 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Dia nggak tahu mana yang dipilih, tapi dia tahu bahwa kalau dia hidup, dia bekerja memberi buah. Itu yang dia tahu. Wow, luar biasa. Jadi kalau tema kita bekerja dengan Tuhan, untuk Tuhan dengan sukacita, Rasul Paulus mengajarkan, berilah hidupmu memunculkan buah-buah karena imanmu. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, ayat 22 dari Filipi 1, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Buah iman, buah kasih, buah sukacita. Pokoknya hidupku harus menghasilkan buah. Orang lain mau ikut bekerja atau tidak, itu bukan persoalanku. Itu bukan bagianku. Persoalan dan bagianku adalah hidupku yang ditebus ini harus berarti, harus berdampak, harus memuliakan Tuhan, harus menyukakan Tuhan, harus membanggakan Tuhan, karena aku anaknya. Aku sudah ditebus, aku adalah anak yang dibela dengan nyawanya. Aku adalah orang yang ditebus dengan kematian sehingga aku selamat. Mari kita ke belakang sedikit. Saudara-saudaraku, kalau dia mampu berkata kepada jemaat di Filipi, karena bagiku hidup ada Kristus dan mati adalah keuntungan, dan kalau aku hidup aku harus bekerja dan memberi buah, maka kita akan mendapat catatan sebenarnya apa yang terjadi dengan hidup Rasul Paulus. Dia kan di dalam Kisah 8 ayat 3, kekurang ajaran Rasul Paulus kita ketemu. Ayat berapa tadi? Kisah 8 ayat 3. Saya baca ini buat saudara, apa yang dilakukan. Tetapi Saulus, namanya Rasul Paulus dulu waktu belum bertobat, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Kurang ajar kan?
Tapi ketika dia terus dengan minta SK, surat keputusan untuk menemui orang-orang yang percaya kepada Kristus atau Tuhan Yesus, dia seperti sah saja membunuh dan membinasakan orang-orang Kristen di masa itu. Tetapi ketika dia menuju Damsyik di jalan lurus namanya, satu cahaya menjumpai dia. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Singkat cerita, dia berubah menjadi Paulus di dalam penebusan dan penyelamatan Yesus. Dia menjadi manusia baru dan hidupnya sekarang adalah hidup yang mau diserahkan dengan sukacita, dengan rela. Artinya pada poin ini begini teman-teman. Pada poin ini pengalaman, pemahaman, keyakinan saudara bahwa saudara orang berdosa yang diselamatkan Tuhan itu menjadi penting. Sebab penyelamatan dan pengampunannya membuat engkau menjadi orang yang baru. Sehingga bekerja apapun selalu mau dipersembahkan untuk Tuhan. Belajar untuk Tuhan sehingga jadi pintar dan Tuhan akan beri beasiswa. Melayani dengan manage waktu. Tuhan akan kasih bagian. Karena begini teman, saya selalu meyakini begini. Ketika kita beriman kepada Tuhan, hidup ini untuk Tuhan, kita mengerjakan bagian kita, Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Seperti dia memperkerjakan orang-orang si tuan di kebun anggurnya, dia mengerjakan bagiannya apa? Ada 1 dinar. Hidup kita sudah dibayar lunas, bukan 1 dinar, seharga kematian anak tunggal Allah. Lebih berharga daripada 1 dinar atau 1 kilo emas. Sehingga Petrus bisa berkata, "Mas perakku tak punya, tapi yang punya nih hidup, saya mau persembahkan untuk Tuhan." Nilai itulah yang sebenarnya membuat banyak orang bergembira mengerjakan hidup dan mengisi hidupnya dan tertuju untuk Tuhan. Apapun yang engkau lakukan, lakukanlah bukan seperti untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Jadi mari mulai hari ini gak usah bersungut-sungut, gak usah banding-bandingin dengan orang. Aku paling capek loh di gereja, multimedia harus ngerekam misalnya ya, tapi kayaknya di sini semuanya sukacita ya. Coba seandainya majelis ya, aku doang yang paling rajin pelawatan, yang lain senangnya cuma dilawat. Gak apa-apa, jadilah pelawat yang baik. Kalau satu hari Roh Kudus berkata, ya yang mau dapat berkat itu yang rajin melawat, kita bagiannya loh dapat senengnya. Nggak usah membanding-bandingkan berat kerjaku, lama kerjaku. Karena sebenarnya setiap orang pasti mendapat bagian. Tidak ada yang tidak dapat. Oke, yang Tuhan mau, kita bukan membandingkan, tetapi kita juga senang kalau orang lain dapat berkat dari Tuhan. Harusnya pekerja-pekerja itu senang. Kalian gak jadi pengangguran ya di pasar-pasar, di jalan-jalan kayak preman gitu ya. Seneng ya, disuruh kerja dapat upah. Seperti si tuan begitu suka mempekerjakan dan merupah mereka, hati kita pun sukacita banyak orang bisa mendapat berkat. Ketika nilai-nilai itu ada pada kita, saya selalu percaya saudara bukan saja kuat beriman kepada Kristus apapun situasi hidup, tapi saudara bersukacita, bergembira, senang melihat orang sukses, bersyukur, ikut senang lihat orang-orang yang bisa dapat berkat dari Tuhan melalui hidupnya, dari hidupnya, tapi kita bersama tahu itu berkat
dari Tuhan. Jadi mari teman-teman, jangan sampai kehilangan sukacita ketika saudara harus mengisi hidup ini dengan kerja keras, tapi tujuan dan goal hidup kita untuk kemuliaan Allah. Itu menjadi kegembiraan iman buat setiap orang. Mari kita terus bekerja, dan seperti Rasul Paulus, mari kita terus berbuah, dan mari kita terus bersukacita, karena Tuhan sudah menebus dan menyelamatkan kita. Kita menjadi orang yang berharga karena ditebus dengan darah dan nyawanya. Amin. Kita masuki saat teduh. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagaimana yang diucapkan jemaat segala zaman, abad, dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau mengasihi kami satu persatu tidak terkecuali. Bahkan ketika kami orang-orang yang baru melayani dan mengasihi Engkau. Bahkan terlebih Engkau mengasihi kami orang-orang yang sudah begitu lama melayani dan bekerja untuk kemuliaan nama-Mu. Yakinkan kami bahwa kasih dan kemurahan-Mu berlaku bagi semua orang. Engkau rindu terus menyelamatkan dan mengasihi semua orang. Bahkan Engkau mengajar kami di dalam pelayanan dan pekerjaan kami. Kemurahhatian Allah muncul dari hidup kami, muncul dari kehidupan kami dan menyentuh banyak orang, termasuk orang-orang yang belum percaya kepadamu. Lengkapi kami Roh Kudus, kuasai kami ya Roh Kudus, agar kehidupan kami hari ini dan selanjutnya adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita. Di dalam kerja keras kami, di dalam pelayanan kami, di dalam perjuangan kami, karena kami yakin dan beriman, kami tidak sendirian. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dalam situasi yang berjuang Tuhan, di dalam kepungan virus Corona atau COVID-19, Tuhan, kami memohon rahmat, kasih, dan kekuatan dari surga untuk Bapak Presiden kami dan jajarannya, agar dimampukan Tuhan mengawal bangsa ini melewati penderitaan demi penderitaan karena virus Corona. Sambil di sana sini, Bapak Presiden kami dan jajarannya juga berjuang untuk membangun bangsa ini. Berilah mereka kemampuan, berilah hikmat. Teruslah Engkau mengaruniakan kekuatan kesehatan
buat pemerintahan kami, di mana di sana Bapak Jokowi dan kabinetnya dan para pemimpin-pemimpin di daerah. Tuhan, Engkau berkati mereka semua. Dan di Indonesia ini ada gereja-gereja Tuhan yang juga terus berjuang di tengah situasi pandemik seperti ini. Ya Allah, ya Bapa, kasihanilah kami sebagai gereja-Mu, sebagai umat-Mu. Lindungi dan jagai kami, Allah, dan berkatilah setiap perjuangan dan kewaspadaan kami, agar di dalam kasih dan kuasa-Mu kami terlindungi, karena Engkaulah gembala yang menjagai kami. Engkaulah benteng perlindungan hidup kami hari lepas hari. Biarlah di dalam kuasa dan perlindungan-Mu ya Allah, kami dapat melewati masa pandemik ini dengan baik. Secara khusus kami berdoa untuk para medis atau tim medis yang ada di Indonesia yang juga berjuang mendapatkan vaksin. Juga negara-negara di seluruh dunia yang berjuang untuk membuat vaksin corona atau COVID-19. Tuhan, percepatlah, sertailah agar vaksin ini dapat mengimunisasi dunia dan kami boleh dijaga, kami boleh sehat karena Tuhan mempercepat adanya vaksin ini. Beberapa negara sudah mengakui mendapat vaksin dan mereka sedang menguji coba kepada rakyat mereka. Tuhan, berilah keberhasilan di sana. Berilah rahmat dan kebaikan dan kemurahan hati-Mu, agar percepatan dari setiap negara yang sudah menemukan vaksin itu bisa berhasil dan memberkati dunia, termasuk Indonesia di dalamnya. Tuhan, Engkau pasti lebih tahu dari berita-berita yang ada di Indonesia bahwa kurva COVID ini naik, Tuhan, secara signifikan. Kami kembali memohon rahmat dan kasih-Mu. Lindungilah kami semua. Lindungilah gereja Tuhan, agar gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan juga dapat berbuat sesuatu di dalamnya. Kasihanilah kami, ya Allah. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat Tuhan di GKI Prambanan. Kami syukuri akan kasih-Mu yang menyertai sehingga mereka boleh membilang kembali ulang tahun pernikahan mereka. Mereka boleh melihat tahun-tahun penyertaan Tuhan sehingga mereka bisa bersyukur di hari ulang tahun mereka di dalam minggu ini. Bersyukur untuk yang sembuh, bersyukur untuk kekuatan dan pengharapan yang kokoh di dalam jemaat-Mu. Tambahkanlah dan sertailah kami dengan berkat-berkat-Mu yang besar itu, Tuhan. Tolong kami semua, agar kami pun diberikan kecerdasan, kecerdikan, dan strategi, sekalipun dalam masa pandemi jemaat tetap dapat dikawal, dibina, tetap kuat dan kokoh imannya. Bahkan di tengah situasi seperti ini, GKI Prambanan dapat berbuat sesuatu sebagai umat Tuhan kepada masyarakat. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Yang sakit Engkau jamah, Tuhan. Berkati obat, makanan, minuman yang mereka terima. Dari sana kuasa kesembuhan-Mu terjadi atas hidup mereka. Anak-anak kami yang bersekolah secara online, kami memohon tambahkan kecerdasan, kepandaian. Masa seperti ini mereka boleh belajar dari banyak hal yang berguna dan bermanfaat, dan mereka bertambah cerdas dibandingkan anak-anak yang lain. Tuhan berkati anak-anak jemaat, Tuhan berkati keluarga-keluarga jemaat di tempat ini. Tuhan berkati semua orang yang tetap melayani, agar peribadahan dapat terjadi dan berlangsung dan memberkati jemaat Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang terus melayani di masa-masa seperti ini. Rahmat dan kasih-Mu mengiringi kehidupan mereka. Kami berserah di dalam pelayanan dan planning dari GKI Prambanan bersama pendeta, majelis, aktivis, pelayanan-pelayanan kategorial secara online. Tuhan berkati.
Engkau mendengar doa-doa mereka. Dan Engkau menjawab Tuhan. Menjawab dengan kemurahan hatimu, dengan keadilan-Mu yang berasal dari surga. Terima kasih ya Allah. Kami naikkan doa kami hanya di dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dengan terus bersandar kepada Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa berkat-Nya juga terus tercurah bagi kita. Kini saatnya kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada-Nya. Ayat persembahan kita ambilkan dari Roma 12 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang dapat ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 138 00 1710 2679 atau dimasukkan di kotak persembahan yang tersedia di kantor gereja GKI Prambanan. Mari kita pujikan nyanyian NKB 133, bait pertama, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan ini.
Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur di dalam kehidupan kami hari demi hari, walaupun dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dalam kehidupan kami, Tuhan masih memberikan berkat-berkat yang boleh kami terima Tuhan. Dan pada hari ini kami mempersembahkan persembahan kami yang telah kami kumpulkan bersama-sama. Biarlah persembahan ini Kau sucikan agar boleh berguna dan bermanfaat bagi program-program yang ada di gereja GKI Prambanan ini, Tuhan. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang Tuhan boleh percayakan untuk mengelola keuangan ini, berilah hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih ya Tuhan, semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita memujikan PKJ 282 bait 1 dan 4. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu terbantu. Tuhan, bibir mulutku jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan, bibir mulutku jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan, bibir mulutku jadi saksi kebaikan-Mu. Jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.